Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astrida Mehati. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan alternatif. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah landasan pendidikan. Apa sih pendidikan alternatif itu? Sebelum membahas tentang pendidikan alternatif, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia atau untuk memuliakan manusia. Untuk terlaksananya pendidikan dengan baik dan tepat, diperlukannya suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu dilaksanakan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan, dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Lalu, apa yang membedakan pendidikan alternatif dengan pendidikan formal? Pendidikan alternatif merupakan istilah generik dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari cara tradisional. Pendidikan alternatif itu sebenarnya setara loh dengan pendidikan formal atau bersekolah. Loh, kalau sama, kenapa dinamakan pendidikan alternatif? Kata alternatif dalam hal ini lebih tepatnya sebagai model pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang nilai dan ijazah saja loh. Untuk mencapai tujuan pendidikan, tidak akan cukup jika hanya menggunakan satu model saja seperti sekolah formal. Dan tidak semua orang mampu untuk menjangkau pendidikan sekolah formal. Maka dari itu, disinilah pendidikan alternatif itu berperan. Menurut Jarimin, pendidikan alternatif dapat dikategorikan dalam 4 bentuk kategori. Kategori yang pertama yaitu sekolah publik pilihan. Sekolah publik pilihan adalah lembaga pendidikan dengan biaya negara, atau dalam pengertian sehari-hari disebut sekolah negeri yang menyelenggarakan program belajar yang berbeda dengan program reguler, namun tetap mengikuti sejumlah aturan baku yang telah ditentukan. Contohnya SMP terbuka, SMA terbuka, dan juga universitas terbuka. Kategori yang kedua yaitu sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori siswa bermasalah seperti 1. Siswa yang tinggal kelas karena lambat belajar. 2. Siswa nakal atau mengganggu lingkungan. Yang ketiga, siswa yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, siswa yang merupakan korban trauma dalam keluarga karena masalah yang terjadi, seperti perceraian orang tua, ekonomi, etnis, atau budaya. Hal ini termasuk bagi anak suku terasing, anak jalanan, dan juga gelandangan. Yang kelima, siswa yang putus sekolah karena berbagai sebab. Dan yang keenam, adalah siswa yang belum pernah mengikuti program sebelumnya, namun tidak termasuk di dalamnya sekolah luar biasa yang dibangun untuk penyandang kelainan fisik atau kelainan mental. Kategori yang ketiga yaitu sekolah atau lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta adalah sekolah yang dikelola oleh individu atau tidak dikelola oleh pemerintah. Contohnya seperti tempat les, tempat kursus, dan sekolah anak jalanan. Bahkan pendidikan keagamaan seperti sekolah minggu atau mengaji juga termasuk dalam pendidikan alternatif dalam kategori ini. Dan kategori yang terakhir adalah pendidikan di rumah atau homeschooling. Homeschooling adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga sendiri terhadap anggota keluarganya yang masih berada dalam usia sekolah.
Dalam hal ini tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari keluarga itu sendiri. Selain contoh pendidikan alternatif yang sebelumnya sudah saya sebutkan, masih banyak lagi contoh-contoh pendidikan alternatif seperti sekolah alam, sanggar, dan juga taman bacaan. Nah, kenapa ada pendidikan alternatif? Dengan adanya pendidikan alternatif ini, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat menjangkau pendidikan menjadi lebih mudah untuk menjalani pendidikan. Misalnya yang rumahnya jauh dari sekolah atau memiliki suatu permasalahan, tetap bisa menjalani pendidikan dengan homeschooling atau pendidikan alternatif lainnya. Selain itu, dengan adanya pendidikan alternatif, bisa membuat siswa dapat lebih mengasah kemampuannya yang tidak mereka dapatkan dalam sekolah formal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.